Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Dan nah, dari sekolah. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jemaah Masjid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di kota Logas, kota itu desa, dan kota ini banyak mobil lewat. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah beri kita waktu untuk bertemu, merajut ukhuwah melalui ilmu, melepaskan rindu karena lama tak bersua kita. Sudah berapa lama Syekh? Setahun? Cukup lama ya, alhamdulillah. Oleh itu bersyukur kita kepada Allah SWT atas nikmat ini, dan terima kasih kepada saudara-saudaraku di sini, khususnya Ustaz Heri yang kemarin menagih janji. Di kemarin bulan yang lalu sudah berjanji kita ya. Hah? Oh enggak. Tapi karena ada sesuatu akhirnya tidak bisa ditepati. Alhamdulillah sekarang kita sudah di sini. Berarti saya sudah hadir, berarti sudah tepati janji. Kalau gitu kita cukupkan sampai di sini.
Ikhwani akhwati billah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di pagi yang sejuk ini, Masya Allah, setelah diberikan rahmat, semoga menjadi sayyiban nafi'ah, hujan yang menjadi membawa manfaat kepada kita. Kita berkumpul di masjid ini, semoga mendamaikan hati. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, semoga beliau senantiasa di hati kita cintai dari sanubari dan relung hati yang sangat dalam, sehingga terasa mudah-mudahan dengannya dan ringan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun kita berjalan dengan tertatih-tatih, ya, karena banyak rintangan onak dan duri, tapi insyaallah asal berhati-hati kita insyaallah selamat sampai ke tujuan nanti. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya anak adalah karunia, dan ini adalah nikmat yang membuat orang-orang bangga. Ya, banyak orang bangga karena anaknya banyak. Wa nahnu aktsaru amwalan wa aulada, kami lebih banyak harta dan anak. Dan Allah SWT berikan itu kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah tidak berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan anak karunianya bukan hanya sekedar, dia bukan hanya nikmat di dunia, tapi sampai di akhirat. Kalau kita punya aset dan kekayaan ini, anak itu adalah aset terbesar kita. Bila mereka berhasil kita didik masuk surga, maka alamat kita akan dibimbingnya pula ke surga. Tapi kalau ayah masuk surga, belum tentu anak dapat syafaat dari ayahnya. Ya, ada seorang sahabat yang selalu hadir di majelis Nabi, lalu anaknya meninggal di waktu kecil, sempat dia tidak hadir beberapa hari. Nabi menanya, kemana si fulan yang tak hadir? Lalu dikabarkan anaknya meninggal, dia dalam keadaan bersedih. Nabi SAW memanggilnya, tidakkah kamu suka anak kamu yang meninggal ini nanti di hari kiamat menunggumu di pintu surga dan memegang pinggangmu untuk mengajak ke dalam surga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu kita sangat berkepentingan untuk menjadi pembimbing anak kita menuju surga. Sebab anak-anak yang saleh di dunia dia akan berbakti, di akhirat dia akan mengerti. Di dunia dia akan berbuat baik kepada kita, dan di akhirat akan lebih baik dan berikan syafaat untuk kita. Oleh itu, mari kita bimbing anak-anak kita ke surga. Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Anak-anak itu, semua yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Para ulama pensyarah hadis menyebut bahwa anak yang lahir itu dasarnya Islam. Kalau dasarnya sudah Islam, otomatis punya kemungkinan masuk surga. Ada asalnya. Di mana dapat bahwa maknanya adalah Islam? Sebab dalam hadis Nabi mengatakan fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya menjadi Yahudi atau menjadi
Nasrani atau menjadi Majusi. Tidak disebut menjadikannya Islam. Berarti fitrah itu adalah Islam sesuai dengan firman Allah Subhanahu fitratallahi allati fatharan nasa 'alaiha dzalika dinul qayyim. Itu adalah fitrah yang Allah telah ciptakan manusia di atasnya, dan itu agama lurus. Dan bukti lagi, kalau anak-anak orang Islam anak-anak orang Islam meninggal di waktu kecil, langsung masuk surga. Sedangkan anak-anak orang musyrikin, seperti hadis Sahih Bukhari, bahwasanya diuji dulu, berarti masih ada kesempatan masuk Islam. Andainya dalam ilmu Allah bahwa anak ini tetap hidup sampai dewasa, ya, Allah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang tidak terjadi. Kalau terjadi, dia tahu bagaimana terjadinya. Andainya dia hidup sampai dewasa, diuji oleh Allah SWT di akhirat bahwa dia ikut orang tuanya, maka dia masuk ahli neraka. Tapi dalam ilmu Allah, andainya anak ini hidup seterusnya dan menjadi orang yang dapat hidayah, masuk Islam, maka dia masuk ahli surga. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah semua. Jadi orang Islam langsung masuk surga. Anak-anak orang kafir yang meninggal di waktu kecil tidak langsung masuk neraka. Tidak langsung masuk neraka. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Maka beruntung kita mendapatkan dan lahir dari ayah dan ibu yang beragama Islam. Dan beruntung pula kita melahirkan anak-anak kita dan kita dalam keadaan Islam. Nah, tinggal sekarang lagi bagaimana anak-anak ini ya kita arahkan untuk ke surga. Artinya bagaimana anak kita ini punya visi dan misi masuk surga. Jadi oleh sebab itu cara berpikir orang tua hari ini, dan memang ini dari dulu diajarkan Nabi SAW, bukan bagaimana mencari uang lagi. Itu sudah lewat masanya. Itu masa-masa jahiliyah kita dulu. Anak diantar sekolah untuk apa? Supaya jadi uang, sehingga besarnya jadi beruang. Nah, itu masalahnya. Ayah, hendaknya disuruh sekolah supaya beruang. Ya tak? Makanya kalau sudah jadi beruang, makan orang dia, ngambil harta orang. Sekarang tidak lagi. Anak kita disuruh sekolah untuk masuk surga. Tidak masalah dia jadi orang kaya, tapi masuk surga. Tidak ada masalah dia jadi pemimpin, tapi masuk surga. Tidak ada masalah jadi petani, masuk surga. Tidak ada masalah jadi pegawai, tapi visi dan misi kehidupannya masuk surga. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka orang tua harus pertama berilmu dulu, jalan menuju surga. Ya, kalau tidak, gimana mengajarkan dan membimbing orang masuk surga? Sama dengan pembimbing haji, tidak pernah naik haji, akhirnya haji asal-asalan. Ya, sudah pergi ke Mekah betul, tawaf di Ka'bah betul, tapi ruh hajinya tidak ada. Sebab yang bimbing tidak berilmu tentang haji. Kalau tonton, kalau nak pergi tamasya ke suatu tempat, perlu guide tak? Perlu guide? Tak ya? Yang pembimbing wisatanya, supaya kita dapat jangan tersesat jalan, yang pertama. Kedua, dapat keterangan yang valid dan jelas. Kalau tidak, nanti hanya nengok-nengok aja. Dah pergi sana, udah apa yang nampak? Ada kayu, ada air. Sama sini ada kayu, ada air. Tidak ada manfaat dari rihlah itu. Sama juga kalau kita sekarang belajar ke ilmu kepada orang yang tidak berilmu. Wih, sodap kaji tadi. Apa itu? Dari awal sampai akhir pecah perut kita ketawa. Kesimpulannya apa?
Pokoknya enak, itu aja pokoknya. Karena apa? Kita belajar ilmu tapi pada yang tidak berilmu. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat, makanya orang tua yang ingin membimbing anaknya untuk masuk surga, karena anak itu selalu bilang sama kita, ayah dan ibu bimbing saya masuk surga. Cuman ayah dan ibunya tidak paham jalan ke surga, tidak paham jalan ke surga, tidak dia tahu di mana jalan ke surga. Akhirnya gimana dia membimbing anaknya masuk surga? Oleh sebab itu seharusnya kita orang tua sebelum menikah masuk dulu kuliah jadi orang tua. Ini enggak tiba-tiba dah besar, dah nampak lawan jenis sudah Cina, melamar langsung ya. Tahu Cina? Tahu Cina? Naksir gitu. Ya, rata-rata hanya karena ingin lihat cantik, lihat ganteng, lihat kaya, lihat berpangkat. Cinan, tak tahu Cinan ya, ingin gitu, kepengen gitu. Akhirnya langsung ke KUA, kuah. Kadang-kadang sebagian mengucap syahadat tak pandai lagi. Akhirnya jadi tidak lama setelah setahun setengah, 2 tahun punya anak. Tak lama anaknya sudah mulai itu, dan dia tak tahu jalan menuju surga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka beruntunglah kita bila kita senantiasa mencari jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan menuju mencari ilmu, berarti dia Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Maka tetaplah orang tua harus berilmu terlebih dahulu tentang jalan menuju surga. Alhamdulillah, walaupun kita tidak kuliah di keagamaan, tetapi alhamdulillah kita senantiasa ikut kajian-kajian keagamaan. Ma'asyiral kiram. Kedua, orang tua tak akan paham dan tidak akan mengerti nilai sebuah ilmu kalau dia tidak berilmu. Kalau orang tua akan menganggap sia-sia anaknya mengaji kalau dia sendiri tak suka mengaji. Dulu orang tua kita, mohon maaf ya, termasuk orang tua saya, asal lama baca buku, enggak kan konyang enggak baca buku orang dia. Dikiranya baca buku itu sia-sia. Ya, itu cara berpikir mereka. Cara berpikir mereka bahwa dikerja di sawah itu nyata hasilnya, sedangkan baca buku nyata tidak waktu itu memang nyata tidak berhasilnya. Coba tuh baca buku sampai siang nanti, tiba-tiba bisa makan? Enggak. Itulah pahamnya orang-orang tua kita dulu. Sehingga kalau sekolah anaknya dulu kalau sekolah tinggi-tinggi, tidak usahlah sekolah tinggi-tinggi. Itu sianu dah sekolah di Arab Saudi, kemarin pulang ngangkut batu juga. Tahu ngangkat batu? Menggumbu batu di sungai. Tahu menggumbu? Cari batu di sungai pakai sampan. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat, antara ilmu dengan kerja tidak selalu sinkron. Sebab berapa banyak orang jadi ketua Kemenak, dia sarjana hukum, tidak bidangnya sebagian. Kadang tidak sekolah pun bisa jadi tidak sekolah tinggi, bisa jadi menteri agama kadang. Jadi bisa saja. Kaum muslimin, pekerjaan tidak selalu sinkron dengan ilmu kita. Pekerjaan Imam Ahmad yang merupakan imamu ahli sunnah wal jamaah di zamannya, tapi untuk cari penghidupan beliau tidak segan jadi buruh angkut di pasar. Makanya kalau nampak nanti Ustaz Dasman jadi juru angkut di pasar, jangan cuma masa doktor jadi tukang angkat. Ini gara-gara tonton saya jadi tidak berani jadinya, itu masalahnya. Aku kadang-kadang nak ikut juga jualan sayur di pasar kan, tapi takut nampak seperti hari. Nanti saya bilang, woi, tidak usah sekolah tinggi-tinggi, itu Doktor Dasman jual sayur. Itu masalahnya kita. Padahal orang tua tidak boleh punya pikiran seperti ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, karena waktu kita terbatas, walaupun jam sengaja disembunyikan, tidak nampak di sini Ustaz jamnya. Entah kenapa itu.
Iya, saya tidak lihat. Antum yang lihat di sana ada jam, cuman tidak kelihatan. Disengaja disimpan biar tidak tahu ustaznya. Taib, saya tidak boleh panjang-panjang untuk sharing. Ya, bahwasanya orang-orang tua yang paham setelah paham nilai ilmu, ya, misalnya ibu saya lah, mak saya orang kampung, asal dulu kalau nengok baca buku suruh kerja. Jadi pulang libur hari Rabu di Darun Nahdhah ya, kalau pulang bukan disuruhnya baca buku, ndak, disiapkannya cangkul. Ya, kadang alu, pe mengono, tu mengono. Ndak tahu juga tuan-tuan ya, apa bahasa sini ni. Dulu disemaikan padi itu dulu sebelum dipindahkan ke sawahnya. Hah? Nanam bibit dulu. Nah, jadi nanti ditumbuk pakai tugal. Ada tugal, ada alu. Kalau alu mengonok namanya, tugal itu menyemai kan, menanam. Ini enggak, di tempat lain dulu. Nanti saya ajarkan kalau mau. Cuman jangan bilang nanti semua orang, dokter sudah masih ngonok lagi. Diajar gitu. Jadi kita pulang tuh bukan untuk apa? Istirahat, tidak, untuk bekerja. Alhamdulillah. Itu beliau. Tapi setelah dia lihat, ternyata dengan berilmu saya bisa pergi kemana-mana gratis. Akhirnya dia keluarkan visa saya unlimited. Ya, visa menuntut ilmu saya unlimited, atau unlimited, visa tanpa batas. Nah, kemanapun pergi menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu pergilah. Ya. Dan andainya ibu wafat, meninggal mak waktu kamu tak di rumah, ibu sudah relakan. Alhamdulillah. Ini kartu as saya ini. Jadi kemanapun saya pergi, alhamdulillah sudah diridai oleh orang tua saya untuk menuntut ilmu. Karena dia sudah lihat. Ya, selesai tamat di Darun Nahdhah sendiri, dari kelas 5 sudah mulai ngajar. Ya, berarti kan ada honornya deh. Ya, ada honornya. Nah, udah mulai ngajar. Kemudian masuk ke Lipia Jakarta, awak diajar dapat pula duit beasiswa. Alhamdulillah. Tak lama 2 tahun masuk ke Madinah. Anda tengoknya dah haji pula kita. Dia tidak mengeluarkan duit. Akhirnya datang visa unlimited tadi. Nak kemana-mana saya dibebaskan oleh orang tua. Jadi saya teringat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kadang-kadang orang tua yang tahu bagaimana jalan anaknya untuk mengerti jalan ke surga, dia siap mengorbankan kepentingannya untuk anaknya. Sebab apa? Hari ini mungkin kita tidak mendapatkan khidmat dari anak kita. Misalnya anak masuk pondok, otomatis dia tidak ikut membantu orang tuanya di rumah. Betul kan? Ya, hak orang tua di sini boleh dikatakan hampir tidak dia dapatkan. Di saat dia perlu bantuan anaknya umur 10 tahun, 12 tahun masuk pondok. Ya. Apa kerja anak? Yang menuntut ilmu. Ini sebagian berat memang, tapi kalau dia sadar bahwa itu sesungguhnya adalah jalan yang tepat untuk menjadi anaknya orang yang tahu visi dan misi kehidupan. Makanya visi kita masuk, visi kehidupan kita adalah masuk, tidak ada 2023, tidak ada 2030, tidak ada. Visi kita kiamat batasnya, yaitu hari visi kiamat, PCQ, visi kiamat. Kalau yang 2023, 2020 itu visi-visi dunia tahu artinya? Dunia itu rendah. Dunia itu artinya rendah. Kalau itu visi rendah itu 2020, 2030, 2035, karena urusan dunia urusan rendah. Kita urusan kita surga lebih tinggi, karena surga itu tidak percaya tuan-tuan surga di atas. Ini payah betul ya. Surga di mana sih? Di atas? Serius ini? Di mana? Apa dalilnya? Ya kan harus ada bukti, kan tidak ada yang sampai ke surga kan? Buktinya Nabi Adam dulu tinggal di mana? Di surga, betul kan? Setelah dia keluarkan disuruh ngapain? Turun. Berarti kalau turun dari mana? Gitu aja kok repot. Ya. Berarti surga di atas. Kemudian surga di sisi siapa? Fi jannat
ala surur mutaqabilin. Nah, dalam surat Al-Waqi'ah itu bahwa inda malikin muqtadir, yaitu surga di sisi malikin, Allah yang merupakan raja muqtadir yang berkuasa, maha kuasa. Berarti inda di sisinya, berarti Allah enggak tahu. Berarti Allah surga di atas, di sisi Allah, berarti Allah di atas. Takut tuntun nanti Allah bertempat pula kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi Adam alaihissalam dulu setelah dikeluarkan dari surga bersama dengan siapa dia turun? Hawa. Kan gara-gara Hawa dia harus keluar kan. Hawa yang masalah. Cuman Hawa itu bukan Hawa ya seperti orang kita. Itulah nama, jadi buat nama Hawa, bukan. Hawa dengan Hawa beda. Orang kita selalu mengatakan ya karena Hawa akhirnya keluar dari surga, bukan hawa nafsu, bukan. Hawa bil ha pedas. Kalau hawa nafsu, ha besar. Jadi tidak ada sinkronisasi antara, tidak sama aslinya Hawa dengan hawa nafsu. Kan banyak dulu ketika dulu ceramah-ceramah di kampung-kampung bahwa wanita itu besar hawanya karena namanya Hawa. Jadi dulu tidak tengok tulisan asli itu tuh. Rupanya pun tidak sama. Hawa bil ha. Kalau Hawa bil ha bacanya beda. Hawa tasydid, Hawa bitakhfif, tidak sama. Nah. Jelas? Kalau ada bilang kenapa wanita itu besar nafsunya katanya. Marah ibu-ibu karena apa? Ibunda kita hawa nafsu sendan, salah betul. Jadi turun dari atas. Nah, turun di atas itu hikmah Allah menghendaki untuk menjadikan bumi sebagai tempat peristirahatan terakhir. Tempat sementara. Tempat sementara. Ya, ini semacam ujian dan hukuman kepada Nabi Adam alaihissalam dan anak cucunya. Akhirnya kita untung masih bisa diberikan kembali. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam menerima kalimat-kalimat untuk bertaubat kepada Allah SWT, lalu Allah terima taubatnya. Innahu tawwabur rahim, Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Cuman kesalahan tetap ada hukumnya. Jadi tidak benar kalau sudah minta maaf bebas hukum, tidak ada, dimaafkan, cuman hukumnya tetap berlaku. Oleh sebab itu jadilah visi kehidupan kita kembali ke tanah asli kita. Di mana? Di surga. Gimana jalannya? Kan Adam turun, tiba-tiba gimana jalan balik lagi? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam surat Al-Ahzab, Al-A'raf, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kalau tadi faman tabi'un fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang ikut petunjukku, karena yang tahu jalan ke surga itu hanya Allah. Tidak bisa dengan kira-kira. Makanya Adam dan Hawa ketika turun di tempat yang berbeda, lama mereka baru bisa bertemu kembali. Lalu Allah berikan petunjuk, apabila datang kepada kalian petunjukku, siapa yang ikut petunjukku tak ada ketakutan baginya dan tidak perlu khawatir. Dalam ayat lain disebutkan tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Baiklah ikhwani kaum muslimin dan muslimat, orang tua yang paham bagaimana seharusnya seorang anak kadang-kadang harus mengorbankan kepentingannya. Ada seorang ibunda dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya, padahal dia sudah janda. Ayahnya Sufyan meninggal di waktu kecil. Jadi anak-anak yatim.
Memang orang-orang hebat tuh banyak anak yatim. Jadi kalau anak kita naik hebat, suruh jadi anak enggak, banyak juga yang enggak yatim. Tapi maksudnya bahwa peluang berhasil untuk anak yatim enggak kalah dari yang punya ayah, dan tidak jarang pula ayah menjadi penyebab gagalnya anak. Ya. Kalau ayah tak paham jalan ke surga, dah anak nak jalan ke surga, ayah jadi penghalang. Jadi ibunya ini dia serahkan anaknya ke kota. Ya semacam pesantren lah sekarang. Lalu apa katanya? Ya bunayya, inni akfika bimaghzali. Saya cukupkan kehidupanmu dengan alat tenun yang saya miliki ini. Artinya ibu yang cari penghidupan, kamu tinggal mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu ke? Ya orang dulu ilmu itu adalah ilmu ke surga. Kalau kita sekarang ilmu ke neraka pun dituntut orang juga, ya kan? Kalau dulu enggak, ilmu itu apa? Alkitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Cuman ingat pesan ibunya ini, anak akfik, saya yang membiayai. Padahal dia seorang janda, perlu bantuan anak satu-satunya ini. Tapi enggak, biarlah ibu yang bekerja, kamu cari jalan ke surga. Ini ibu yang seperti ini penting nih kaum muslimin dan muslimah, cari ilmu. Cuma dengan syarat enggak, unzur fi nafsika, ya, uktubul ilma 3 atau 10 ayyam atau 3 ayyam, 3 atau 10 hari. Saya lupa riwayat 3 atau 10 atau saya. Lah 10 lah ya. Lihat 10 hari. Fa in unzur bi nafsik, lihat pada dirimu dalam 10 hari. Fa in saluhat atau fa in tasluh nafsuka wa adabuka wa hilmuka wa khasyatuka famdi. Kalau seandainya 10 hari itu ilmu yang kau catat berpengaruh memperbaiki rasa takutmu kepada Allah, khasyah, karena ibunya paham, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang berilmu. Sekarang kamu berilmu tak takut sama Allah, kalau gitu berarti ilmu tak bermanfaat. Kalau gitu kamu pulang saja, tidak usah diteruskan. Lasta min ahlih, kamu bukan ahlinya. Kalau kita anak sudah kuliah dan tamat, tidak berubah-ubah perangai kan? Nah, ini tidak, ibunya hanya kasih tenggat 3 atau 10 hari. Kalau bertambah takutmu kepada Allah, teruskan. Kalau tidak, sia-sia saya bekerja membiayai kamu. Ini kalau antara anak kuliah nanti bilang gitu ya. Antum sudah punya anak kuliah belum? Hah? Belum punya anak? Ya kasihan. Jangan-jangan belum menikah? Ah sudah, alhamdulillah. Perlu yang kedua nampak? Enggak. Baik, aku muslim. Maaf ya, marah orang belakang. Astagfirullahaladzim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau bermanfaat pada khasyahmu, rasa takutmu pada Allah, karena innama yakhshallaha min ibadil ulama, yang hanya takut kepada Allah di antara hamba-hamba itu ada para ulama. Dan ilmu yang membawa kita takut pada Allah, ilmu yang mengenalkan pada Allah SWT. Baik. Wa bihilmika, dan sikap santunmu. Makanya orang berilmu kalau tidak tambah tawadhu, berarti tidak juga sesuai dengan akhlaknya. Karena orang-orang berilmu itu ciri khasnya takut dan tawadhu. Tidak boleh bangga. Nabi Musa alaihissalam yang merupakan orang terpilih, terbersit dalam hatinya, bukan dia banggakan, tidak ujub, terbersit dalam hatinya. Alhamdulillah, tidak ada yang lebih berilmu hari ini di atas permukaan bumi melebihi saya. Allah terbaik, Allah tahu itu, terbetik dalam hatinya saja. Maka Allah wahyukan ke Musa, ya Musa, ada hamba yang punya ilmu yang kau tak miliki. Disuruh Allah untuk rihlah menuntut ilmu, dicari, ketemu dengan Nabi Khadir. Nah, cuman Musa diuji di situ kesabarannya. Memang untuk ilmu itu perlu sabar kaum muslimin. 3 cuma dia dapat kan? Dia tidak sabar satu pun. Melubangi safinah
membunuh anak kecil, kemudian memperbaiki tembok tapi tanpa diberi upah. Akhirnya dia hanya dapat 3, tapi Allah hanya ingin memberikan pelajaran ke Musa alaihissalam bahwasanya tidak boleh merasa tinggi. Nah, kalau berbekas pada khasyahmu, kemudian pada santunmu, ya, kemudian wa fi khuluqika, pada akhlakmu, pamdi, berarti ananda punya can untuk jadi ahli ilmi yang menuju surga. Wa illa farji'. Kalau tidak ada pengaruhnya sama sekali, balik sajalah, bantu ibu mencari penghidupan ini. Lasta min ahli. Nah, sang ibu ini disiap berkorban kepentingannya mendapatkan pelayanan anaknya, bakti anaknya, sebab yang dia harapkan jauh lebih besar dari khidmat yang anak berikan di saat dia masih hidup. Ya, di saat dia masih hidup anak berbakti, tapi sekarang dia mencari ilmu yang lebih berharga daripada hanya baktinya kepada kita. Sebab bakti dengan ilmu, dengan doa, dengan pahala yang besar itu lebih besar daripada hanya sekedar bantu ayah ke sawah, bantu ibu masak di dapur, bantu ibu nyuci pakaian dan sebagainya. Nah, dia sebab berkorban untuk itu. Dan alhamdulillah, pendidikan ibu yang seperti ini menghasilkan, menjadikan Sufyan Ats-Tsauri salah satu dari al-a'immah al-fuqaha us-sittah di zamannya, ya, menjadi salah satu dari imamnya para faqih di dunia Islam pada masanya. Di masa itu hidup Imam Malik ibn Anas, di masa itu hidup Imam Al-Auza'i di Syam, di masa itu hidup Imam Imam Asy-Syafi'i, sebelumnya Abdurrahman bin Mahdi di Basra, Waqi' bin al-Jarrah al-Kufi di Kufah, Ar-Ru'asi di Kufah, hidup Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir, Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir, dan Sufyan bin Uyainah di Makkah. Mereka inilah yang menjadi rujukan umat untuk bertanya di dunia Islam pada masa itu. Cuman di antara mereka yang kekal mazhabnya adalah Imam Malik rahimahullah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kemudian setelah itu murid-murid mereka datang Asy-Syafi'i, datang Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alal jami', yang merupakan a'immatus sunnati wal fiqh di zaman mereka, yang sampai hari ini namanya masih tersebut. Dan akhirnya sang ibunda mendapatkan asetnya, telah menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Saat bila meninggal anak Adam, terputus seluruh pahala dari amalnya kecuali dari 3. 1, ilmun yuntafa'u bihi. Ini anak yang menjadi penyebab dia berilmu, ibunya ini. Maka mandalla ala khairin kafa'ilih, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia dapat pahala seperti yang melakukan. Dan anak itu adalah usaha kita. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi sedekahun jariyah, yang kedua ilmin yuntafa'u, yang ketiga waladin salihin yad'ulah. Kalau sudah sesaleh itu anaknya, sampai-sampai Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, dia walaupun sudah jadi orang kaya raya dan sudah jadi ulama besar yang kesohor, dia masih tetap menjalankan bisnisnya. Ditanya, kamu kan sudah kaya raya, sudah jadi ulama besar, kenapa tetap berbisnis? Saya teringat pada Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Sufyan bin Uyainah di Makkah. Mereka ini anak-anak yatim yang habis waktunya cari ilmu sehingga tidak punya waktu untuk mencari penghidupan. Abdullah bin Mubarak lah yang senantiasa mengirim uang dalam jumlah besar, bukan jumlah kecil Ustaz, dalam jumlah besar kepada ustadz-ustadz tersebut. Jadi kita juga punya program Syekh untuk ustadz-ustadz
Alhamdulillah sudah dimulai. Ada Bupati Lumajang, Masya Allah, walaupun skala kecil, membuat kartu untuk 6.000 orang guru ngaji, diberi insentif setiap bulan dan masuk ke rekening tanpa melalui Ampra. Ini banyak yang bocor ya. Kalau pakai Ampra banyak yang bocor, tapi kalau langsung ke rekening, mudah-mudahan Bupati Kuansing nanti bisikkan ke beliau ya. Syukuri saja apa yang ada, yang tidak dicari. Mulai dengan 100, besok 1 juta ya. Ternyata mungkin buktikan dengan 100 ini antum bisa menjadikan anak-anak Kuansing ini anak terdidik dengan baik, nanti akan turun 100 juta ya. Itu bila Umar yang jadi bupatinya. Iya, kalau Umar jadi bupati, antum harus bersiap seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Inilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dia biarkan anaknya menuntut ilmu sehingga menjadi ahlul ilmi wal fiqh, yang hasilnya dirasakan menjadi anak yang berbakti ketika ibunya masih hidup, dan anak yang senantiasa berdoa untuknya di saat ibunya sudah meninggal, karena dia tahu ini jalan membimbing anaknya ke surga. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka jangan bersedih bila anak kita masuk ke pondok pesantren, jangan bersedih bila anak kita sibuk dalam menuntut ilmu. Bahkan ada seorang ulama, saya lupa namanya sekarang, dia melihat anaknya dengan kecerdasannya, maka dia tidak bebani dengan pekerjaan rumah. Dan ayah ini pekerjaan rumahnya dia kerjakan sendiri. Walaupun sebenarnya kan untuk nyapu rumah kan bisa minta tolong sama anak kan, masa ayah lagi yang nyapu ya. Tapi karena dia tahu anaknya fokus menuntut ilmu, maka dia yang ikut membersihkan rumah bersama ibunya bersama, dan anak dibiarkan untuk ilmu. Barangkali bagi sebagian kita, anak kok baca terus, ngaji terus, kapan bisa bekerja? Insya Allah kalau dia sudah jadi ayah nanti pandai bekerja. Insya Allah sudah jadi ayah pandai bekerja. Kita pun dulu juga tiba-tiba pandai bekerja, insya Allah ta'ala. Fitrahnya laki-laki itu pandai bekerja, kecuali yang panjang tulang rusuknya. Nah, itu kan panjang harus lain lagi, kalau pemalas ya. Kecuali anak itu menghabiskan waktunya untuk main game, main Facebook dan sebagainya, itu lain. Nah, ini untuk belajar. Maka barangkali kalau memang tidak begitu mendesak, kita tidak ada masalah mengorbankan. Kalau memang anak itu cerdas, ya setiap hari dia murojaah Quran, setiap hari dia murojaah hafalan hadis, setiap hari dia kuliah dan sebagainya, jangan diganggu. Kalau memang tidak terlalu mendesak, karena sekarang dia sedang mencari jalan ke surga. Dan mungkin kita yang membiarkan itu mendapatkan pahalanya sekali. Sebagaimana di zaman Nabi SAW ada 2 orang bersaudara, satu selalu hadir di majlis Nabi, satu tukang cari kayu api, membiayai kehidupan saudaranya ini. Lalu dia ngadu ke Nabi SAW, awak tahuin CPT-nya nak PP kojo, dia cari ilmu terus, dikiranya enak duduk di majlis ilmu tuh, enak duduk majlis ilmu. Kalau belum rasa nikmatnya berat luar biasa, sehingga bilang biar aku sendiri, kamu tak akan sanggup. Nuntut ilmu itu berat. Buktinya kami masuk pondok dulu, kalau saya tidak salah hitung, itu pertama masuk 212 orang seangkatan, yang tamat hanya 86 orang. Berat tak? Kau tak akan sanggup, biar aku sendiri. Kaum muslimin dan muslimat berat menuntut ilmu itu. Jadi bukan ringan, karena menuntut ilmu itu perlu biaya, perlu tenaga, perlu kesabaran, perlu keuletan dan keikhlasan. Seperti kata Sufyan Ats-Tsauri tadi, talabnal ilma li ghairillah fa aba illa yakuna lillah. Ilmu itu asalnya kami tuntut karena melihat orang ini masyhur, melihat orang ini populer, kan karena selain Allah. Ternyata ilmu itu tak mau kecuali lillah. Maka belajar ilmu itu nuntut kita untuk ikhlas. Coba ketika kita tidak ikhlas, tidak mau dia ikut sama kita. Makanya akhirnya ilmu mengajarkan kita ikhlas selama ilmu yang kita tuntut itu benar adanya. Kemudian di antara
para orang tua ulama, mereka ada yang menghabiskan dana tanpa batas untuk mendidik anak. Misalnya orang tua Yahya ibn Ma'in rahimahullah ta'ala, dia ditinggalkan warisan oleh ayahnya hanya sekitar 300.000 dinar. Sudah jadi dihitung Ustaz ya, 300.000 dinar itu berapa duit kita? Konversikan ke rupiah. Ustaz, sedinar hanya 2,5 juta Ustaz. Coba kalikan 300.000 kali 2,5 juta. Oh, HP itu tidak cukup untuk hitung. Iya, coba hitung berapa? 3 kali 2 6, 3 kali setengah 15, berarti 7,5. Berapa nol setelah itu? Juta 6 nolnya. 100.000 5 tambah 6 750 miliar. Saya nak tanya sekarang, ada tak pondok yang operasionalnya 70 miliar? APBD aja kadang tak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya saya, dia habiskan untuk nuntut ilmu. Habis nuntut ilmu. Orang tua Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Al-Madani yang kenal dengan Rabi'atul Ra'i, ketika dia dalam kandungan ibunya, ayahnya dapat tugas untuk berjihad ke perbatasan. Entah kenapa pula tak dapat istri di sana, enggak tahu. Yang jelas dia tak pulang-pulang sampai anaknya sudah bukan. Ya karena tugas mungkin tak selesai-selesai. Di masa itu kan jihad. Ya, Rabi'atul Ra'i ini menjadi guru utamanya Imam Malik bin Anas yang punya mazhab Maliki. Lihat, orang besar mengeluarkan orang besar. Kaum muslimin dan muslimat, ketika dia berangkat untuk berjihad itu, dia tinggalkan pula uang pada istrinya yang sedang hamil. Waktu itu ya sekitar 30.000. Coba hitung lagi. Orang tadi sikit-sikit duitnya, awak banyak tapi sikit nilainya. Mereka sikit bunyinya tapi banyak nilainya. 30.000 berapa miliar? Sekitar 7,5 miliar ya. Iya. Taib. Ya saya. Ibu-ibu saya nanya, 7,5 miliar cukup nak untuk 20 tahun? Enggak cukup. Wih, boros ibu-ibu sini rumah. Coba lihat anaknya, belanja sepekan berapa? Tidak tentu, karena gaji laki tidak tahu. Ayolah, anggaplah gaji belanja sepekan 5 juta. 2 pekan, sebulan, Masya Allah 20 juta, kaya-kaya orang sini. 20 juta, taib. Anggaplah sebulan 5 juta. 5 juta kali 12 berapa? Gitu aja kok payah. 5 juta kali 12 60 kali 20 baru berapa? 1,200,000,000 kok tidak cukup 7 miliar. Ibu-ibu ada-ada aja ya. 7 miliar dia tinggalkan. Jelas Pak? Ketika anaknya sudah menjadi ulama besar tapi masih muda, menjadi guru besar di Masjid Nabawi, ayahnya pulang, anaknya tidak kenal. Gimana tidak kenal? Kan tidak ada video call waktu itu, kan tidak ada fotografi, tidak ada lukisan, dilarang pula. Akhirnya ketika ayah ini masuk rumah, dicegat oleh anaknya. Kamu siapa? Saya pemilik rumah. Enggak ada pemilik rumah. Saya yang buat dulu. Enggak, ya saya sudah lama meninggal katanya. Ketika itu dilihat oleh orang tuanya, ibunya, dilihat istri lupa enggak sama suami? Lupa ya. Memang pelupa tentuan. Kalau perempuan di sana enggak lupa dia. Benar itu ayahmu. Akhirnya ya masuklah ke rumah setelah tentu dah tenang-tenang baru dia ingat uang tadi. Kan 7 miliar kan banyak tuh. Ya kalau sempat saya pergi 20 tahun sama istri tinggal 7 miliar kan. Pas pulang tentu ingat saya. Hitung-hitung anggap aja 10 juta sebulan dia belanja. 120 juta per
Iya ya. 120 juta ya per tahun kali 20 baru 2 miliar 400 juta, masih ada sisa. Tentu saya terbayang oleh saya. Cita-cita santai deh. Uang yang dulu masih ada enggak? Soalnya dia kan pulang dari jihad kan enggak ada kerja. Dia kata istrinya, "Bang, abang besok pergi Masjid Nabawi, tengok apa yang terjadi di situ. Tengok apa yang terjadi di situ." Ya, suaminya nurut aja, pergi. Dilihatnya majlis anaknya Rabi'atul Ra'i ini penuh Masjid Nabawi dengan orang. Habis itu pulang, selesai kajian dia pulang, istrinya nanya, "Apa yang abang lihat di sana?" Dia lihat, subhanallah, anak kita seperti itu. Nah, sekarang saya nak tanya, abang mau yang 30.000 atau mau yang ini? Kata dia, biar saya dapat yang ini walaupun tidak ada lagi yang 30.000. Benar bang, saya sudah biaya selesaikan sekolahnya, saya didik dia dengan uang yang abang tinggal, habis semua. Sekarang pertanyaannya, kalau tadi biaya hidupnya misalnya sekitar 2,4 miliar selama 20 tahun itu, berarti masih sisa berapa? Dari 7 saya sisa 4,6, 2,4. Ini tak biasa ngitung duit banyak nampaknya. Berapa? 4,6 miliar. Banyak. Habis tuh pendidikan anak. Saya nak nanya sekarang, siapa bapak-bapak yang menghabiskan uang 4 miliar tuh didik satu anak? Suruh bayar 400.000 aja kemahalan. Sekolah agama jangan mahal-mahal lah Ustaz katanya. Dikiranya sekolah agama itu tak perlu biaya mahal. Perlu kita biaya banyak, membangun, menyiapkan fasilitas dan sebagainya. Belum lagi keikhlasan. Jangan suruh ustaz aja yang ikhlas, direktur tak boleh ikhlas. Kan iya kan? Disuruh orang jadi pegawai digaji misalnya 5 juta sejam, ustaz digaji 500.000 satu semester. Kata boleh kan 100.000 cuma tadi insentifnya, potong libur sebulan kan tinggal 500.000 satu semester. Ustaz harus ikhlas, tapi kami pejabat tidak perlu. Tidak bisa tuan-tuan. Ikhlas itu betul, itu urusan saya. Mohon maaf ya, saya sebagai pegawai harus belajar ikhlas, tapi bapak sebagai kepala dinas wajib menjaga keikhlasan saya. Paham tak? Tidak paham juga, saya ulang lagi. Ya, saya sebagai ustadz dulu, sekarang masih ya sebagai ustadz. Ini saya salah paham pula nanti. Saya pernah ketika diamanahkan untuk menjadi pimpinan sebuah masjid besar, saya lihat ya, ustadz khatib Jumat misalnya, ini kan lembaga pemerintah, duitnya kan banyak pemerintah. Khatib datang dari Pekanbaru, dianggarkan 250.000. Gimana? Dari Bangkinang ya, bukan dari Logas, tidak. Dari Bangkinang Islamic Center. Masuk enggak sih? Hah? Ustaz pakai mobil pula, bawa teman 3 orang. Jadi saya melihat, saya sekarang pengurus ini, saya ketuanya. Kalau saya sebagai khatib sebelumnya, dulu kan sebelumnya jadi khatib aja kan diam aja saya, tidak ada masalah. Saya usahakan ikhlas, saya usahakan ikhlas. Tapi ketika saya penanggung jawab, saya harus buat ustadznya lebih ikhlas, paham? Tapi jangan salah paham dah. Iya, saya buat ustadznya lebih ikhlas. Jadi yang berpikir ikhlas itu harus kita. Tapi pejabat harus menjaga keikhlasan. Jadi penanggung jawab seperti itu. Saya jadi direktur Ma'had Al-Jami'ah di Unsuska waktu itu. Ya, disuruhlah ustaz-ustaz ini datang sebelum subuh, udah datang ke kampus. Nanti orang sudah tidur semua baru pulang dari kampus lepas isya. Berat enggak? Berat?
Cobalah dulu. Buktinya saya tawarin ke pejabat tinggi, tidak ada yang bisa, tidak ada yang sanggup. Kapan ya saya kasih jadwal, sekali sebulan jadilah. Kapan waktunya Ustaz? Iya kalau bisa Bapak sholat isya-nya sholat apa? Sholat subuh di kampus. Rata-rata menolak, tidak bisa, tuh payah, banyaklah alasan. Nah, waktu itu sebagian ingin diberikan honornya, coba bayangkan, disamakan dengan honor apa BAD kuliah 35.000 sekali hadir. Udah banyak ya. Kan dikumpul setahun kan banyak. Saya tidak mau. Saya ingin ini standar biaya khusus karena undang-undang membolehkan itu. Sebagian beralasan di mana kita cari duit? Duit selalu silpa berlebih terus, anggaran selalu berlebih. Memang orangnya kadang sering berlebih anggaran, tapi ketika ditanya anggaran tidak ada duit. Astagfirullah, waktu sudah habis ya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dulu menggaji guru-guru ngaji hanya 10 dinar. Mau digaji 10 dinar? 10 dinar. Berapa duit? 25 juta. Ada guru ngaji, kalau ada yang guru ngaji 25 juta saya pindah sini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kira-kira guru ngaji ikhlas tidak ngajar? Hah? Ikhlas. Ustaz, dinas Ustaz dari jam 7 sampai jam 12 saja. Tidak, saya sampai maghrib di sini. Iya. Tapi kalau hanya 100.000 satu semester, ini cari-cari alasan sibuk. Ustaz mau setoran? Nanti aja katanya. Nanti aja. Tapi kalau sempat 25 juta, setoran Ustaz. Ada habis setoran? Ada lagi enggak? Tambah lagi setoran hafalan. Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, surga itu memang tidak murah dan tidak mudah. Ilmu, kemudian ilmu ini berat untuk diamalkan, maka anak-anak kita memerlukan orang-orang tua yang selalu mensupport, memberi semangat, baik dengan contoh yang baik ataupun dengan menyerahkan kepada orang-orang yang amanah, yang bisa menjadi contoh yang baik. Ada seorang tua di Bangkinang, dia memang tidak orang ini, tidak orang agama, karena dia dulu dididik untuk jadi pedagang oleh orang tuanya. Nah sekarang dia tahu nilai ilmu itu, melihat orang-orang yang berilmu, maka dia bilang, saya memang bukan orang pesantren, tapi anak saya semuanya wajib masuk pesantren. Tidak terlambat kita. Nah sekarang alhamdulillah di sini mau bikin pesantren, tidak ada pesantren di sini ya. Harus dibuat, harus dibuat. Kalau perlu yang punya duit ini, saya bilang, saya satu gedung, ini satu lokal, insya Allah itu akan berbahagia, kita menerima pahalanya sampai akhirat. Kalau enggak, tuan-tuan enggak punya duit, kasih duit ke saya kasihkan nanti. Cuma saya kan selama ini kan cari ilmu, enggak sempat cari duit ya, selama ini cari ilmu. Jadi orang ini terbalik, kadang-kadang kasih tanah sama ustaz, suruh ustaz cari duit. Ustaz enggak pandai cari duitnya. Ya, ustaz enggak pandai cari duit. Yang cari duit kita, ustaz cari ilmu. Jadi ilmu digabungkan dengan dana yang kita miliki. Alhamdulillah banyak orang yang ngaji, masya Allah. Kalau semakin ngaji kita semakin yakin, maka penghasilan kita itu akan semakin barakah, dan akan tanda barakahnya banyak amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan untuk membimbing anak-anak kita insyaallah ke surga. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak-anak yang saleh, dan sebelumnya menjadikan kita sebagai contoh yang saleh bagi calon-calon anak kita yang saleh dan salihah insyaallah. Masih banyak hal-hal yang perlu dipelajari masalah ini, misalnya mencari pasangan yang betul saleh dan salihah. Kaya tidak masalah, asal saleh.
cantik tidak masalah, asal kaya tidak ada masalah, yang penting saleh salehah. Wallahu taala alam. Tidak ada tanya jawab nanti saya di mufti di sini. Ya, saya kira cukup sampai di sini dulu. Kata beliau, saya diminta juga nanti untuk memberikan masukan untuk apa di sini. Ya silakan aja, insyaallah bisa. Bismillah taala sesuai dengan kemampuan yang bisa miliki. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih sebesar-besarnya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah hadir, dan terkhusus pengurus Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah berikan kekuatan iman, kekuatan Islam, dan sehingga kita punya andil sekecil apapun dalam mengembangkan agama ini di bumi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.